Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SD Silaturahim Islamic School yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan dapat melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah yang dirahmati Allah, pertemuan pada kali ini kita kasih judulnya ialah Rumahku Sekolah, di mana kegiatan belajar mengajar pada saat ini kita lakukan dari rumah saja. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan kita belajar jarak jauh atau belajar dari rumah, ada beberapa panduan amalan Ramadan yang bisa dilakukan dari rumah saja. Hadis Nabi Muhammad SAW, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kewajiban kita menuntut ilmu tidak ada batasnya. Kewajiban menuntut ilmu itu dari kita awal dilahirkan oleh ibu kita ke alam dunia ini sampai nanti kita dikuburkan, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Pak Mulis akan memberikan beberapa contoh kegiatan yang teman-teman bisa lakukan, yang teman-teman bisa pelajari walau hanya di rumah saja. Yang pertama adalah kita belajar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang. Walaupun kita berada di rumah saja, tidak kemana-mana, karena kita sedang ada dalam keadaan yang tidak memungkinkan keluar rumah, maka belajar berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah adalah salah satu kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar mempelajari Al-Quran agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Cara Al-Quran dengan tartil, baik dan benar, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh para ulama ahli Al-Quran, sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid. Langkah baiknya, kalau kita dalam bulan suci Ramadan ini mengisi waktu kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita memurojaah hafalan-hafalan yang biasa kita lakukan di sekolah. Itu yang nomor. Yang nomor ketiga adalah kita melakukan qiyamul lail. Dalam bulan suci Ramadan ada ibadah malam yang hanya ada pada saat bulan suci Ramadan, yaitu ibadah tarawih. Yang mana ibadah tarawih ini bisa kita lakukan walaupun hanya di rumah. Bisa berjamaah bersama orang tua, bersama kakak, adik, ataupun bisa dilakukan sendiri. Itu kegiatan yang bisa kita lakukan dari rumah, mengisi waktu belajar kita di bulan suci Ramadan. Yang nomor keempat adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah yang sedang melanda dunia ini segera diangkat, agar kita dapat menghirup udara segar kembali
dapat bersekolah kembali, dapat bersilaturahim bersama keluarga-keluarga kita, dan kita dapat berpulang kampung yang kita kampung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengijabah, mengabulkan doa. Itu yang nomor 5. Yang nomor 5, kegiatan yang dapat kita lakukan walaupun hanya di rumah saja di bulan suci Ramadan adalah kita belajar memperbanyak sedekah. Sekarang dengan canggihnya alat yang sekarang ada sedekah yang dapat kita lakukan walaupun kita ada di rumah. Seperti sedekah online, kita bisa berinfak online, menyisihkan harta kita, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi dalam keadaan seperti ini banyak orang-orang yang sedang membutuhkan ulang bantuan dari kita. Ada lagi sedekah yang paling mudah yang dapat kita lakukan sehari-hari walau kita ada di rumah saja, yaitu tersenyum. Hadis Nabi mengatakan, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Itu kegiatan yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan walaupun kita ada di rumah saja. Nomor yang ke-6 adalah kita belajar bagaimana cara menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Kita dulu sewaktu kita belajar masih di sekolah, kita dikasih materi, dikasih pengertian bagaimana cara agar kita dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita merealisasikan ilmu yang sudah kita dapatkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Yang paling penting yang teman-teman jangan pernah dilupakan adalah mendoakan orang tua kita dalam setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu amatlah penting. Bahkan teman-teman harus ingat, satu hadis Nabi mengatakan, ridallahu fi ridwal walidayya, suhtullah fi suhtil walidayya. Ridho Allah terdapat pada ridhonya orang tua, murkanya Allah juga pada murkanya orang tua. Mudah-mudahan teman-teman semua menjadi anak yang solih dan solihah yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, nomor ke-7 adalah kita sering membaca buku, membaca pelajaran-pelajaran yang akan menambah wawasan kita walaupun kita ada di rumah saja. Yang terakhir adalah walaupun kita ada di rumah saja, teman-teman yang soleh dan solihah yang dirahmati Allah, tetaplah berkarya, tetaplah melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru teman-teman, prakarya yang teman-teman bisa lakukan. Mudah-mudahan beberapa kegiatan tadi bisa teman-teman lakukan di rumah agar teman-teman benar-benar bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini yang walaupun di rumah saja dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.